Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Zivaldo Fabio Hendranata dengan nomor NIM 712000608. Saya dari Universitas Kristen Duta Wacana dan kali ini saya mau membahas selanjutan dari pertemuan ke-6, yaitu modul 11.10.1. Paket Research, Design and Implement a VLSM. Addressing Seam. Addressing Seam. Oke. Jadi di sini kita dikasih tampil VLSM, udah siap VLSM-nya, S1, S2 sampai S4 VLAN. Oke, in this lab you will design VLSM addressing SIM given a network address and host requirement. You will configure addressing on router. Oke, jadi di sini udah disediain hostnya ada berapa, di daerah sini hostnya berapa, di daerah sini hostnya berapa, di sini berapa, di sini berapa, dan ini ada IP address-nya. Oke, IP address-nya yang disediakan adalah 19.168.203.0. Oke, 203 ya. Jadi pertama kita akan ngerubah dulu. Di sini saya udah pernah simulasi, tunggu sebentar. Oke, di sini saya udah pernah simulasi atau bisa dibilang latihan. Latihan, em, jadi saya seperti mencoba membuat VLSN, 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 VLS, VLS, eh, VLSM, ya VLSM. Di sini saya udah coba masukin 24 sampai 30, ya seperti ini. Ini jadi 24 itu adalah prefixnya, mana diambil dari setiap angka di sini. Lalu 25 ini karena ada satu di sini. Ini angka ini bit ya. Jadi per 8 ya, biner. Oke. Kita lanjut lagi ke gimana caranya geser ke kanan. Oke. Di sini ada subnet masknya yang dimana konversi dari sini ke sini. Lalu ini adalah total host, total host, total host, total host. Ya. Lalu di sini ada usable host. Usable host dikurangi 2. Lalu ini dari sini jadi total host itu 256 dikurangi desimal ini. Kalau tidak salah total host 256 ya, dikurangi di desimal subnet terakhir. Seperti ini. Lalu ya 256 dikurangi 252 ya hasilnya 4 dan usable hostnya cuma 2 gitu. Caranya gimana? Ini ada host yang diperlukan di sini. Ada 19 host. Nah, ini bisa dikosongkan. Bisa dikosongkan. Hapus. Trust source enable editing. Oh ya. Ini apa ini? Apa ini? Oh, dia pindah ke sini. Oke, nggak apa-apa. Oh, ini karena berubah dari ini ya. Oke. Ini host yang diperlukan pertama kita akan tulis di sini 19. Lalu di sini 32. Lalu hasilnya dari besar ke kecil nggak sih? Oke, kita tulis aja 32. Lalu ada 21. Setelah itu 19. Setelah itu baru 14 ya. Untuk yang 32, di sini kita bisa lihat 32 itu berarti disable host masuk ke dalam yang 62 ya. 62 kita geser ke kiri, kita dapat yang 26 prefixnya. 26. Lalu 21. 21 di sini kita bisa masukkan ke dalam yang 30 di mana kita bisa ambil prefix 27. Lalu setelah itu 19 kita masukkan ke dalam 30 lagi ya, 27.
dan yang terakhir ini dihapus saja. Dan yang terakhir 14, di mana 14 itu pas masuk ke dalam usable host 14, jadi kita masukkan ke dalam 28 ya, 28. Oke, ini prefix ya, udah terlihat jelas. Lalu untuk network address-nya, kita masukkan network address-nya 168 203.0 ya. Lalu di sini ini sebenarnya bisa nggak ya? Nah, kita ini plus itu value. Oke, error ya. Jadi kita control save aja. Oke, jadi di sini ini bisa kita copy. Kalau ke sini kita paste. Ya, jadi ini usable host pertama itu di mana network address ditambah 1. Ya, network address broadcast. Untuk broadcast address-nya itu caranya ada di sini, IP terakhir di network address tersebut. Jadi untuk network address ini kan tambah 1. Lalu di sini saya tinggal diganti aja jadi 203. Ini juga ya, juga 203 dihapus 203. Nah, di sini juga ya. Ini kita tarik ke bawah. Oke, lalu oke, jadi ini udah aku cariin. Tadi kan ada 4 host kan ya. Ini aku dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ini host yang ada di kanan atas, yang ada di sebelah kanan atas sebelah sana. Lalu setelah itu yang kiri bawah, kiri atas, lalu kanan bawah. Di urut 32, 21, 19, 14 kayak kecil. Setelah itu ini hostnya. Uh, ini apa namanya? Usable hostnya. Host needed. Ini usable hostnya. Lalu ini yang tidak terpakai, host yang tidak terkena, yang tidak terpakai. Oke, lanjut ke network address. Network address di sini 192.168.230 ya. Lalu ini slashnya 26 ya, mulai dari 26 karena di sini dari kita dapat prefix 26 di sini. 26 untuk yang 62. 26, lalu di sini ini subnet mesh-nya. Subnet mask. There you go. Lalu ini adalah usable range-nya. Jadi dari 23.1 sampai 23.63. Jadi ini wildcard-nya 63, 31, 31. Ini ada berapa yang bisa dipakai? Dari 65 sampai 95 itu ada 31 dan di sini ada 15. Jadi wildcard-nya itu basically host plus 1 gitu. Available host plus 1. Oke. Sekarang kita kembali ke jelasannya. Kita udah punya network address ya. You will configure addressing on all device and hosts in the network. Assign the first usable IP address or private subnet to router 1. Aduh, police school. Aduh. Maaf.
Ini router. Ini routernya sekolah ya, school. Ini agak bingung ini namanya PSPD dan tidak tahu. Ini kita kasih nama sendiri mungkin. Ganti sendiri nggak tahu ya. Oke, ini router school. Udah kasih nama ternyata. For the two LAN links and the one link. Assign the first usable IP address in the appropriate subnet to R2 name for two LAN link. Assign the second usable IP address. Oke, kita cek dulu aja. Di sini kita show dulu. Show IP in sini ada gigabit Ethernet 0 sama 1, serial 0 sama 1 sama VLAN. Di sini perintahnya untuk R1 G0 G0 G0. Jadi kita masuk ke G0 dulu. Ya, config terminal, lalu kita masuk ke G0 ya, G0, lalu kita IP address kita masukin IP address yang sudah kita buat tadi. Mana sini minta IP address dan untuk G0 ini juga ya. Iya, jadi pakainya serial juga. Serial GGS ini VLAN ini. Oke, cara masukinnya. Oh, ini ternyata ada tempatnya instruktur di mana skenario 1, skenario 2. Kita milih skenario kita ya. Nah, ini udah sama ya. Ininya polis. Oh, pertama itu polis bukan school. Yang ini dulu, router 1 itu polis. Dari mana saya tahu? Dari lihat ke sini. Jadi untuk polisnya kita ikutin aja ya, configure terminal, lalu masuk ke in 00 G00 ya. Lalu kita masukin IP address yang udah kita cari tadi, 168.203.192 ya, 240 ya. Kita dapat dari sini ya, 192 ini dia. Udah dari sini ya, kita pakainya 192 ya. Iya, kita 192 bad match dan for address. Oh kan salah ini, makanya sebenarnya 192 loh, 129 wah kan kok beda 129. Nah, di sini juga kalau 129 dia masuk yang ini 128 dia ambil 129 gitu kan. Nah, ini dia 129. Ya, ini kita kesini. Nah, 129 ini dia. Oke, aduh. 129.
sampai 143 ya. Wildcardnya 15. Oke. Kalau gitu di sini udah dapat yang ini. Lalu kita lanjut. Ini ada ya, jadi kita nggak usah buka Excelnya lagi. Kita langsung dinyalain. Ini no shutdown, itu dinyalain basically. Terus kita keluar gitu. Lalu kita baru ke school sekarang. Dimana di school itu udah siap nih, tadi udah masuk ke G00. Ini tinggal dimasukin addressnya yang ini dia. Oke, langsung aja. 168 203 1. Nah, ini kita ambil paling atas ya berarti ya. Oh bukan, 65 terus 255 24 ya. Lalu no shot. Oke, lalu kita masuk ke langsung bisa ya di 0 tuh. Oke, jadi kopas gak ya, mempercepat proses gitu, nggak bisa nge-lag malah. Udah masuk 01 IP add, lalu 192 168 203 1 ya sini, lalu kita 255 192. Lalu no shot. Bagus ya, ini sebenarnya ada, ini saya suka nih, tadi sempat salah itu kan, salah subnet meshnya, bagus loh. Lalu 192 udah no shot. Sekarang kita masuk ke serialnya, dimana in S0 kan. Iya udah. Sekarang IP address 192 192 168 203 146 252 ya. Jangan lupa di no shutdown, ini dinyalain ya basically ya. Oke, change state to down, no shutdown. Oke, gak apa-apa, kita keluar. Tadi ini yang polisi itu kita kelewatan, kita cuman selesai di G00 129 192. Oh ya, 129 no shutdown. Iya, belum selesai ya. Kita lanjut lagi aja, in G01 ya kan, IP add, lalu 192 168. Oh, pakai titik 168 203. Ini 97. Lalu subnet meshnya 4 no shoot. Oke, lalu kita masuk ke in S, ke switch. IP addressnya 192 168 203 145 ya. Lalu
252 no shutdown. Oke, poli sudah selesai, school udah selesai. Sekarang kita ke PD1, switch 1. Oke, langsung aja kita enable di sini, lalu kita masuk configuration terminal. Sudah. Sekarang kita masuk ke VLAN. Oke, IP address 192.168.3.30. Itu 130 dari ya 129 ya. 129 tadi kan udah dipakai. Sekarang masuk switch 1 kita ambil 130. Di atasnya aja. Saya kayak pernah kayak gini ya. Lupa dititiin. Oke, tadi 130 itu 240. Oke, 240. Oke, jangan lupa no shutdown. Sudah. Lalu IP def. Kita udah keluar dari VLAN ya. Oke, apa? Kita sekarang ke PD2. Admin yang sama, enable, lalu config terminal, dan 1 IP addressnya 192.168.203.3.8 ini ya, gini aja. Set. Nah, 98. Iya, 255. 24. No shutdown. Lalu IP device 192.168.203.97. Ya. Setelah itu kita masuk ke PS101. Ya. Kita bisa enable dulu config VLAN karena di sini switchnya semuanya VLAN 1 ya. 2168 6. Ini berapa? 224 ya. Oke. Masukkah? Masuk. No shutdown. Dev 1921. Jangan pakai spasi. 68 203 65 ya. Ini IP sebelumnya ya berarti ya. Oke. Kita next, lalu ini untuk switchnya, switch PS115. Oke, ini di atasnya berarti ya, atasnya 1. Oke, gini. Terus jangan lupa no shutdown. Setelah itu, oke,
setelah itu kita IP dev 192.168.203.1. Oke, kita udah lag. Ya, kita udah set semua ininya, router and switch-nya. Tunggu sebentar. Ya. Kita sudah set router dan switch. Memastikan nyala. Saya kelihatan di sini sudah hijau semua. Lalu saya mau lihat IP dari setiap ini. PS10187. Di sini tuh 94224. Default gateway-nya 65 ya. Oh, tadi itu switch-nya ada default gateway-nya. Oke. Jadi switch itu di set default gateway-nya juga. Oke. Ini dia dari PS87. Ya, bisa dilihat di sini IP-nya kok masih kosong. Jadi ada kemungkinan besar dia nggak bisa ngeping. Jadi kita isi aja. Langsung 192.168.203. Kalau kita blok di sini, kita copy, jangan lupa supaya lebih mudah ya. Karena ini banyak dipakai 203. Oke, nggak apa-apa. Nge-lag ya. Nge-lag. Patah-patah. Oke, nggak apa-apa. Saya pause dulu. Oke, dia nge-record lagi. Saya pause lagi. Oke, akan saya lanjut. Tadi entah kenapa berhenti ya. Jadi laptopnya nge-hang tadi. Oke, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan tutup. Kita buka Cisco lagi. Di sini. Fokus saya. Masuk ke PD2. Oh, PD1 dulu, PD1. Sedikit nge-lag ya ini ya. Enggak sedikit sebenarnya. Oke, bisa kita geser ke sini, kita masukkan 203.142. Lalu subnet mask-nya di situ 240 dan default gateway-nya kok bisa gini default gateway-nya. Default gateway-nya untuk ini 129. Oh, mungkin ngikut sama switch-nya ya. Ngikut switch. Apa? Kita tutup. Oke. Kita ke 223. Mana? Kemudian di sini default gateway-nya udah keset juga belum? Oke, nggak apa-apa. 126. Kalau ininya 24. Lalu default gateway-nya kita masukkan 97.
Lalu kita enter, lalu tutup. Sampai. Oke, saya takut Cisco-nya tutup. Lalu yang terakhir 62 192 92, lalu default gateway-nya yang paling kanan 1. Oke, tutup. Tutup. Oke, sesuai objektifnya, desainnya dan configuration sudah, verify IP connectivity. Kita troubleshoot required. Oke, kita pertama dari sini. Dari sini. Jadi kita akan main ping dulu. Kita ke udah rekam. Kita ke ini tabelnya. Lalu kita ping dari PD1 ke PD2. Ping ke kanan, paste, lalu 126 ya, harusnya bisa. Timeout ya, bisa lalu coba ping ke 94. Timeout dulu guys. Oke, dapat respon. Sekarang kita ping ke 2. Oke, udah bisa. Jadi di sini saya udah ngeping dari sini ke sini sama ke sini. Jadi basically ini lancar, ini lancar, ini lancar. Jadi kalau mau ke sini lancar, sudah pasti ya. Itu tadi verify IP connectivity sama troubleshoot connectivity issues as required. Sudah selesai. Sekarang ya, karena sudah selesai, sudah berhasil. Bisa nggak ya? 49 menit. Ya, jadi udah benar semua lah ya. Nggak saja seperti itu ya, karena seperti itu saja. Jadi VLSM bukan VLAN, VLSM itu basically dia cara menghitung IP dari network address yang didaftarkan. Itu network address-nya. Lalu dia menghitung sesuai host yang tertera. Jadi misalnya ini kayak satu perumahan, let's say, atau satu RT, di mana ada 32 pengguna internet Indi. Lalu bagaimana cara membagi IP-nya seperti itu. Sebenarnya untuk satu begini itu untuk satu rumah. Jadi satu rumah akan mendapatkan sejumlah host. Ya, satu prefix mungkin bisa dibilang seperti itu. Atau ya, pokoknya segini itu satu rumah. Setelah itu dia
dibagi beberapa host. Jadi ini kalau misalnya saya mau menambahkan PC satu lagi, itu saya tinggal menambahkan dari yang ini, IP-nya ditambah satu dengan subnet mask yang sama dan default gateway yang sama. Untuk switch-nya tidak tentu. Ya, VLSM itu seperti itu contohnya. Terima kasih sudah mau menonton. Eh, like jika ada suka, dislike jika ada tidak suka. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. eh kalau pengen tahu video-video yang lebih penting mungkin bisa saya share nantinya, tapi mungkin tidak ada deskripsi. Terima kasih sudah mau menonton. Was, I'll see you guys in the next videos. Bye bye.